Sebelumnya, di film Daybreak. Can you tell Wesley still out there somewhere and I have He likes me. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film serial Netflix yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Daybreak, atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan episode 5 sampai 6 di season pertama. Maka dari itu untuk kalian yang baru bergabung, saya sarankan agar menonton tayangan pertama terlebih dahulu yang sudah saya simpan di deskripsi. Hal ini guna memperlancar atau mempernyaman ketika kalian berusaha menyimak tentang apa yang ada di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Wesley, Josh, serta kelompok yang ia selamatkan dari Baron kini bekerja sama untuk menggelar sebuah pesta. Sementara itu Angelica yang sibuk sendiri, tampaknya masih berusaha mengembalikan Mr. Scramble agar bisa menjadi manusia. Akan tetapi, tiba-tiba Mrs. Scramble seketika memberontak sesaat setelah mendengar suara musik yang terlalu nyaring. Sehingga dengan cepat Angelica pun menemui Wesley agar bisa mengecilkan suaranya, yang mana melihat perilaku Scramble berarti zombie lainnya pun akan sangat terpancing jika mendengar suara musik yang begitu nyaring. Lalu setelah itu Wesley pun memutuskan untuk pergi keluar sebentar dengan sebuah alasan bahwa dia akan memberi makanan pada Baron serta Turbo di area pabrik. Namun rupanya dalam perizinan itu, Josh tidak mengetahui jika maksud Wes mendatangi Turbo nyatanya untuk bercinta karena mereka merupakan sepasang kekasih. Dalam sela-sela berbincang, Turbo yang mengalami gangguan bicara setelah ledakan terjadi, kini mengarahkan Wes untuk menghabisi Josh karena ia tidak terima akan kekalahan demi kekalahan yang terjadi, dan jika tidak, ia seketika mengancam bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Sontak hal itu membuat Wes yang dirundung kecemasan, seketika bimbang untuk harus memilih pertemanan atau suatu hubungan. Hingga Wes yang berencana untuk pergi kembali ke area mall, tiba-tiba Wesley dibuat terkejut ketika dia menemukan sebuah mobil remote control lengkap dengan sebuah kamera yang bertuliskan nama Eli. Membuat dia yang geram pun berusaha kembali ke mall untuk bisa berbicara dengan Eli tentang apa yang ia dengar. Tentu saja dari sebuah mobil mata-mata yang Eli ikuti, ia mengetahui jika Wes bercinta dengan Turbo, dan ia pun berencana membunuh Josh. Hal itu membuat Wes yang kepalang panik, lantas membiarkan Eli di luar bersama para zombie agar tidak membocorkan. Hingga pada kalanya Wes yang kasihan, kini membiarkannya masuk, namun dengan suatu hal ia tidak boleh membocorkan hal ini. Tak jauh dari sana, dikala para kelompok sibuk mempersiapkan dekorasi, Josh yang melihat seorang wanita bernama Keiji yang tengah menggunakan skateboardnya pun memintanya untuk mengembalikan apa yang ia punya. Namun Keiji yang berbicara dengan bahasa Mandarin tampaknya menggerutu, tidak mengerti sambil menunjuk ke arah Angelica. Membuat Josh yang mengerti, langsung menemui dan mempertanyakan hal itu. Yang mana rupanya di sini Angelica sengaja melakukan hal itu agar Josh bisa dekat dengan Keiji dan melupakan kehadiran dari Sam. Tepatnya di area markas Turbo, ia yang telah kembali pulang, tampaknya mendapatkan cacian dari Mona yang bergerak sebagai tangan kanannya. Karena Turbo telah bergerak ceroboh, karena dia tahu jika Turbo telah bercinta dengan Wes dikarenakan Wes kini memberikannya undangan untuk datang ke pesta di area mall. Oleh karena itu demi menjaga kelompoknya tetap aman, Mona pun menyarankan agar Turbo membuat pesta mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, rupanya usaha dari Angelica membuat Josh mendekati Keiji tampaknya tidak sia-sia. Hal itu membuat Wes, selaku teman baiknya pun merasa senang. Namun dari area sudut lain Wesley melihat Eli yang berniat menyetrum Josh, sehingga dia bergegas mendahului mereka untuk menyelamatkan. Hal ini Eli lakukan untuk bisa membantu Wes membunuh Josh, namun Wes memberikan sebuah clue jika Turbo hanya ingin dirinya saja yang menghabisi Josh, bukan orang lain. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun mulai melakukan rencana untuk menghabisi Josh, namun saat melihat Josh yang melintas, maka di sini Wesley pun langsung membatalkan rencana mereka, dan dia juga memikirkan rencana lainnya yang tidak membuatnya kesakitan, yaitu dengan mengoleskan sebuah racun laba-laba di mahkota yang akan dikenakan oleh orang yang terpilih. Karena di sini mereka yakin
jika Josh akan terpilih menjadi ketua setelah berhasil menyelamatkan mereka semua dari Baron. Setelah membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk mempersiapkan pesta kemenangan, pada akhirnya pesta pun digelar, namun mereka menggunakan sejumlah headphones wireless agar para zombie yang berada di luar tak mendengar suara musik mereka. Tak lama kemudian, Angelica pun mendatangi Josh yang tengah berdansa dengan sebuah patung mengepel lantai. Dalam sifat konyol dari Josh, Angel mengarahkan dirinya untuk mendatangi Keiji yang tengah berdansa seorang diri. Namun apa daya karena Josh masih merindukan Sam, hal itu membuat Angel tidak bisa memaksa, meski di sini ia merasa sedih saat usahanya itu sia-sia. Sama halnya dengan area mall, kelompok Turbo pun tampaknya saat ini tengah mengadakan sebuah pesta dadakan. Akan tetapi dikarenakan pesta yang terkesan membosankan, membuat Turbo yang tak bisa diam kini merusak speaker musik, karena dengan pikirannya yang kalut, ia ingin bertindak lebih dengan mengarahkan kelompok bersiap-siap untuk melakukan penyerangan mendadak ke area mall. Beralih di area mall dengan suasana yang tampak hangat, kini tibalah waktu pemilihan ketua kelompok dimulai. Melihat mahkota yang diletakkan, membuat Wesley yang sudah memiliki rencana jahat tampaknya mulai mengeluarkan keringat dingin. Hal itu membuat Wes yang tidak tega dan terkesan jahat, kini bergegas berlari. Di mana dalam keheningan, Wes mencoba bergulat dengan pikirannya sendiri, di mana menurutnya, Wes telah mengambil jalan salah dengan berpihak pada Turbo, padahal jelas-jelas di sini Josh telah bersikap baik padanya. Maka karena tidak bisa melihat Josh mati dengan tragis, ia lalu menghampiri Josh untuk membicarakan kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Namun setelah panjang lebar berbicara, sialnya Josh yang menggunakan earphone tidak mendengar apa yang Wes katakan. Sementara di area luar, Turbo dan kelompok yang hampir tiba tampaknya mulai menghabisi semua zombie yang ada dan merusak rantai pengunci mall. Hingga dikala mereka tengah berpesta, tiba-tiba lampu mall pun padam, dan para pasukan Turbo pun datang menghabisi semua yang ada di depan mereka. Namun rupa-rupanya semua yang dihabisi oleh Turbo adalah sebuah patung, karena nyatanya Wes yang berubah pikiran, sudah terlebih dahulu memberitahukan semua orang jika Turbo akan datang untuk menyerang mereka. Yang mana perubahan Wes mendasar setelah para kelompok nyatanya memilih ia sebagai ketua kelompok, dan takut jika mahkota beracun tersebut akan dipasang di area kepalanya. Maka karena hal inilah lagi-lagi Turbo harus mengalami sebuah kekalahan, dan ia pun tampaknya malu karena ia telah kalah 3 kali oleh Josh. Namun karena ia merasa tidak mampu direndahkan begitu saja, Turbo kini berusaha menyusun sebuah rencana agar harga dirinya tidak diinjak, yaitu dengan berpura-pura kekalahan ini diakibatkan ada salah satu anak buahnya yang sengaja memanah dirinya. Sehingga tanpa berlama-lama, demi menghalau rasa malu yang ia terima akibat kekalahan ini, Turbo mulai melakukan sebuah penyelidikan siapa yang telah memanahnya di bagian dada yang menyebabkan dirinya tak mampu melawan dengan baik. Setelah menghabisi beberapa waktu untuk mencari sebuah korban, pada akhirnya Turbo menuduh Gary sebagai dalang dari kekalahan dengan asumsi jika ia telah memanahnya. Meski di sini Gary sempat berusaha membela diri jika ia sudah dijebak, namun apa daya karena ia kalah suara, dengan terpaksa ia pun menggelar sebuah penampilan terakhir sebelum ia dilempar menjadi makanan zombie. Sementara dari kejadian itu, Wesley serta Eli yang melakukan kejujuran harus terpaksa dikurung oleh Josh karena ia tidak menyangka jika mereka berencana akan membunuhnya. Mendengar omong kosong ini, Josh lalu menanyakan apa lagi hal yang Wes sembunyikan. Pertanyaan itu sontak membuat Wesley menatap Angelica karena mereka berdua telah berbohong akan kematian Sam. Namun dengan cepat, Angelica langsung mengalihkan pikiran Josh dengan mengatakan bahwa dia akan pergi memeriksa Baron, sehingga Josh pun berpikir bahwa sebaiknya mereka harus segera menyingkirkan Turbo agar tidak menjadi sebuah ancaman lagi. Namun sebelum kepergian ke area pabrik, ternyata di sana Angelica terlebih dahulu berusaha menghubungi ibunya yang berada di kapal selam. Berhubung karena tidak kunjung mendapatkan respon, pada akhirnya Angelica pun pergi untuk memberikan kepala sekolah makan di area pabrik bersama dengan Mrs. Crumble yang sengaja dia ajak agar memulihkan pikirannya menjadi manusia kembali. Di sisi lain, Keiji yang selama ini berbicara Mandarin pun membuat Josh tampak terkejut ketika dia pun mahir berbahasa Inggris. Hal itu dia lakukan karena ia setuju
jika Josh harus segera menyingkirkan Turbo, dengan terlebih dahulu mengarahkan Josh agar bisa membentuk sebuah tim agar mampu menghadapi keberingasan dari Turbo. Beberapa waktu kemudian, Keiji yang kini membawa Josh ke tempat yang ia tahu untuk mendapatkan sebuah bantuan. Seketika berusaha mengambil beberapa persediaan makanan untuk ditukarkan di pos penjaga agar mereka bisa lewat. Hingga setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, pada akhirnya mereka pun tiba di area kontainer, di mana kedatangan mereka pun langsung disambut oleh seseorang yang berpenampilan seperti robot di sebuah kontainer. Yang mana rupanya, orang di balik topeng itu adalah seorang wanita bernama Eria, di mana mereka adalah sebuah kelompok gamers yang terdiri dari beberapa orang dengan menggunakan sinyal satelit, sehingga mereka bisa mudah berkomunikasi dengan orang lainnya di seluruh dunia yang terkena sebuah wabah. Namun setelah mendengar kedatangannya untuk meminta bantuan menghabisi Turbo, membuat Eria yang merasa tidak sanggup sempat menolak, akan tetapi dikarenakan sebuah balas budi yang pernah Keiji lakukan untuk menyelamatkan Eria, dengan terpaksa Eria yang mengingat hal itu, tampaknya menyetujui untuk bisa membantu. Karena pikirnya mereka terbiasa bermain game perang, maka dalam hal nyata pun kemungkinan mereka akan handal. Tepatnya di area pabrik, terlihat Angelica dan Mrs. Crumble yang baru saja tiba. Mrs. Crumble pun meminta Angelica untuk bergegas memberikan makan Michelle, agar bisa bergegas segera pergi dari sana. Namun di sini Michelle yang pandai berbicara tampaknya mampu mempengaruhi pikiran Crumble dengan berbicara lapar dan juga dahaga, sehingga di sini Mrs. Crumble yang tidak bisa menahan tampaknya mulai menyerang Angelica. Cukup lama menghindari kejaran yang terus dilakukan, pada akhirnya di sini Angelica bisa bersembunyi di sebuah toilet. Di saat bingung, takut, bahkan tidak bisa berpikir, Angelica yang terus saja bersembunyi tampaknya dibuat mengerti mengapa Crumble terus saja mengejar, karena di sini dia mengalami sebuah fase pertama kali menstruasi. Jadi pengejaran yang dilakukan oleh Crumble karena tercium darah di area tubuhnya. Beruntunglah Angelica yang menemukan beberapa stok pembalut di area toilet, tampaknya merasa lega. Namun dikarenakan ia tidak bisa menggunakannya pun, kini ia berusaha menanyakan pada Mrs. Crumble. Namun nyatanya Michelle yang ditahan tidak jauh dari toilet pun kini ikut berbicara mengenai step-step pemakaian yang bisa ia lakukan. Hal itu tentunya membuat Angel benar-benar merasa terpuruk, karena harusnya di kali pertama seperti ini, sang ibu ada di dekatnya untuk memberitahu segala hal tentang ini. Maka setelah prosesi itu selesai, Angel yang yakin jika Crumble takkan lagi menyerang segera membukakan pintu. Namun sialnya, kini Crumble dalam keadaan lemas seketika merasakan sakit, ketika tampaknya di area punggung Crumble banyak sekali lubang parasit yang tengah bersemayam. Setelah berusaha merayu, pada akhirnya aksi dari Eria dan kawan-kawan pun dilakukan. Mereka yang mulai mendatangi sebuah sekolah tempat Turbo berada, seketika berusaha melawan dengan sebisanya dan tak luput dari pandangan Josh yang menyaksikan hal itu. Namun berhubung anggota dari penyerangan ini tidak mengetahui seluk-beluk dari markas tersebut, satu persatu dari anggota pun harus lenyap dengan sekejap. Hal itu membuat Josh yang melihat benar-benar terpancing ketika muncullah tayangan Turbo yang telah berhasil membunuh semua temannya. Berkat kejadian yang cepat dan cukup mengerikan, Josh dan Keiji pun tampaknya mulai berbincang merenungi apa yang terjadi pada rekan-rekannya. Dikala Josh menyalahkan dirinya sendiri dengan sebuah kebodohan, Keiji yang tak ingin Josh larut dalam kesedihan bahkan ketakutan, seketika mulai membuat sebuah perkenalan yang cukup jauh dengan hasrat yang saling diutarakan. Maka dikala Keiji tengah beristirahat di pangkuan, Josh yang masih penasaran dengan rekaman mengenai Turbo tadi, seketika mulai memutar dan ia pun dibuat terkejut ketika dalam tayangan itu terdapat Sam yang nyatanya masih hidup. Hingga film pun kini selesai.